Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali membaca banyak sekali testimoni-testimoni dari member channel Magnet Rezeki. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekatinya, maka Allah tidak segan-segan untuk memberikan rezeki yang berlimpah untuk Anda semua. Bagi Anda yang belum mendapatkan keajaibannya, bersabarlah. Dan bersabar di sini bukan berarti bersabar dalam kesusahan, tidak sama sekali Bapak Ibu. Tapi bersabarlah untuk menanti keajaiban Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti materi perisai rezeki, ketika perisainya sudah hilang, maka insya Allah rezeki akan berlimpah datang pada Anda semua. Bagi yang belum, bisa jadi mungkin coba teliti lagi. Siapa tahu masih ada perisai-perisai yang masih menghalangi rezeki Anda. Oke, Bapak Ibu, ketika saya membahas tentang perisai rezeki, ada yang bertanya, ya, dan materi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut, ya. Saya beri judul materi ini lain ladang lain ilalang, ya. Nah, Bapak Ibu, begini, ada pertanyaan, Pak Nas, kenapa kok orang-orang yang nggak kenal Allah, ya, orang-orang yang nggak kenal Allah, tapi kok mereka dikasih rezeki sama Allah, ya, mereka nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak zakat gitu ya, kemudian tidak melakukan amalan-amalan soleh, tidak bersedekah dan seterusnya gitu ya. Tapi kenapa kok mereka diberikan rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sementara kita di materinya Pak Nas ini kok kayaknya kita jadi harus bersusah-susah untuk beribadah begitu ya, untuk mendapatkan rezeki Allah. Oke. Saya jawab ya Bapak Ibu, makanya judulnya adalah lain ladang, lain ilalang. Lain ilmunya Bapak Ibu, ya. Lain ilmunya antara kita dengan mereka, ya. Mereka-mereka yang tidak kenal Allah, mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka-mereka yang tidak kenal akhirat, mereka yang tidak kenal tentang siksa kubur, mereka yang tidak kenal dengan padang mahsyar, mereka yang tidak kenal dengan alam hisab, ya. Mereka yang tidak kenal dengan surga dan neraka, sepanjang hidupnya berbuat zalim Bapak Ibu, ya. Mereka sepanjang hidupnya berbuat kesalahan, kezaliman, kejahilan, ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sungguh kezaliman yang besar, ya. Nah, cuma orang-orang yang zalim ini Bapak Ibu, pernah mereka berbuat baik, betul nggak? Ya, mereka berbuat baik, Bapak Ibu. Mereka bikin handphone, mereka bikin mobil, ya, mereka bikin sarana-sarana kehidupan, gitu ya. Mik-mik di masjid itu adalah ciptaan mereka. Menyeberangi seorang nenek yang nggak bisa nyebrang, gitu ya. Kemudian memberi makan anjing, memberi makan kucing. Mereka berbuat baik pada hewan, dan ini adalah perbuatan baik, Bapak Ibu. Maka Allah itu maha adil, ya. Allah maha adil. Allah itu memberikan kebaikan dan Allah maha membalas perbuatan baik, Bapak Ibu. Cuma, ya, orang-orang yang belum kenal Allah ini, Allah balas perbuatan baiknya di dunia, supaya di akhirat Allah tidak punya hutang lagi kepada mereka. Sepanjang kehidupannya di akhirat tinggal siksa demi siksa kepada mereka, ya. Tapi Allah maha membalas perbuatan baik mereka, ya. Sementara kita, orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang kenal akhirat, orang-orang yang kenal surga dan neraka, orang-orang yang kenal dengan siksa kubur, alam hisab, padang mahsyar, adalah orang-orang yang selalu berbuat baik sepanjang harinya, sepanjang tahunnya, sepanjang bulannya. Kita berbuat baik Bapak Ibu. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dalam setiap sholat kita ulang-ulang lagi gitu ya. Kita berbuat baik Bapak Ibu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu kita berbuat salah? Pernah nggak kita berbuat dosa? Pernahkah kita berbuat khilaf? Pasti pernah Bapak Ibu. Maka Allah pun maha adil. Allah maha membalas perbuatan salah. Allah maha membalas perbuatan dosa. Allah maha membalas perbuatan khilaf. Tapi dibalasnya di mana Bapak Ibu? Di dunia. Buat orang-orang yang kenal Allah, perbuatan dosa mereka dibalas di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat
tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Maka wajar saja kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berbuat durhaka kepada ibunya, didahulukan siksanya di dunia. Maka kalau seandainya dia disiksa di dunia, bersyukurlah. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi bagian siksa nanti di akhirat, ya. Kalau seandainya kita sekarang jatuh, bangkrut, ya, dan seterusnya, ya bersyukurlah. Berarti itu adalah pengguguran dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan pengguguran dosanya di dunia, ya. Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat. Kan senang, bahagia kalau sudah demikian. Maka dalam sebuah hadis disebutkan tidak adalah kesusahan, ya, yang dialami seorang mukmin walaupun dia hanya tertusuk duri kecuali diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di sini jelas Bapak Ibu, ilmunya akhirnya berbeda, lain padang, lain ilalang, gitu ya. Mereka beda ilmunya, mereka hanya inginkan kehidupan dunia. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia, maka mudah sekali bagi mereka untuk dapatkan dunia yang berlimpah. Mudah sekali, ya. Hanya cukup berbuat baik, ya, maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka, ya. Begitu aja. Jadi kalau seandainya kita melihat mereka diberikan kemewahan, kejayaan di kehidupan dunia, ya nggak usah gimana-gimana. Emang mereka Allah Maha Baik, gitu ya. Allah Maha Baik, cuma mereka hanya mendapatkan bagian itu di kehidupan dunia. Tentunya kita tidak mau hanya dalam kehidupan dunia saja. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la yahzunka alladziina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bahagian pun dari pahala kepada mereka di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Nah, jelas Bapak Ibu, ya, jelas sekali dalam surat Ali Imran ayat 176 ini, Allah tidak akan berikan bagian kepada mereka nanti di kehidupan akhirat, ya. Jadi kalaulah mereka dapat surganya di dunia, ya biarkan saja. Nah sekarang tinggal ilmu kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau seandainya ada muslim, ada mukmin yang hidupnya sulit di dunia, ya, karena memang Allah ingin buat dosanya itu dihancurkan di kehidupan dunia, ya. Maka kan doanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Maka kalau ini pilihan hidup kita, ya. Jadi pilihan hidup kan ada 3 jadinya, ya. Pertama, bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Itulah orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mereka Bapak Ibu, sudah lepaskan, jangan pakai gaya hidup mereka. Anda nggak akan pernah bisa, gitu kan, sukses dengan gaya hidup mereka, karena mereka milih bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Nah, ada yang pilihan kedua. Pilihan yang kedua adalah bahagia di akhirat, ya, bahagia di akhirat, sengsara di dunia, ya. Nah, ini pilihan orang-orang yang masuk Islam tapi buat banyak dosa Bapak Ibu, ya. Dia udah Islam, dia mukmin, dia beribadah, dia sholat, ya, dia zakat, puasa, haji, ya, berlebaran ikut, ya. Terus kemudian dia juga beramal ibadah di kehidupan dunia, tapi mereka berbuat dosa Bapak Ibu, ya. Maka ini pilihan yang kedua. Orang-orang yang seperti ini sudah pasti akan sengsara di dunia. Tapi mereka akan